depan. Insyaallah hadirin, kita akan mulai bagaimana majelis yang agung ini kita agungkan, bukan mengagungkan yang bicara, tetapi mengagungkan majelis, di mana majelis yang akan membicarakan tentang pentingnya agama dan usaha atas agama. Majelis yang pernah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yaitu majelis yang mengagungkan asma Allah, mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, barang siapa yang duduk di dalam majelis, di mana majelis itu majelis zikirullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, maka semua yang duduk dalam majelis ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu ada seorang yang tidak sengaja mendatangi majelis, hanya sekedar lewat, kemudian mampir dalam majelis itu, duduk di belakang, apakah dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iya, dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka hari ini kan Allah SWT, kita lebih merapat lagi, kita sempurnakan lagi bagaimana majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bagi yang bertugas jamaah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم أما بعد.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita. Dialah yang menciptakan siang dan malam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan dialah juga yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian bukan karena tidak ada dasarnya, bukan karena tidak ada alasannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian adalah supaya mengetahui siapakah manusia yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana siapakah hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan dunia ini diibaratkan sebagaimana rahim. Ketika kita di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan. Maka pada saat itu kita mengeluh. Untuk apa gunanya tangan? Ketika di alam rahim Allah SWT ciptakan kaki, maka kita pun mengeluh. Untuk apa gunanya kaki? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata, maka kita pun mengeluh. Apa gunanya mata? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan telinga, kita masih mengeluh. Apa gunanya telinga? Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita selalu mengeluh ketika di alam rahim? Dikarenakan kita tidak tahu manfaatnya tangan, manfaatnya kaki, manfaatnya mata, manfaatnya telinga. Walaupun toh kita tidak dikasih tangan, tidak dikasih mata, tidak dikasih kaki, tidak dikasih telinga, kita tidak akan merasa rugi. Karena ketika di alam rahim kita tidak butuh yang namanya kaki, tangan, mata, dan juga telinga. Akan tetapi yang kita butuhkan waktu di alam rahim yaitu apa? Tali tali plasenta. Karena dari situlah ketika ibu kita makan, maka kita akan merasakan makanan yang dimakan oleh ibu kita. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perumpamaan kita di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat, azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita mengeluh. Untuk apa salat? Ngabisin waktu aja. Ketika disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji, untuk apa zakat, haji, puasa? Ngabisin duit. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk keluar di jalan Allah 40 hari, 3 hari, 4 bulan. Maka yang kita katakan apa? Untuk apa 4 bulan, 40 hari, 3 hari? Ngabisin waktu. Buat apa? Kenapa kita selalu mengeluh seperti itu? Karena kita tidak tahu apa kegunaannya. Sholat gunanya apa? Kita tidak tahu manfaatnya ketika kita di dunia. Puasa, zakat, haji, keluar di jalan Allah.
Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika di akhirat barulah kita tahu apa itu kegunaan sholat, apa pahalanya sholat berjamaah di masjid, bagaimana langkah setiap langkahnya dihitung pahala, dihapuskan dosa, diangkat derajatnya. Begitu juga puasa, zakat, haji, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu hakikatnya, fadilahnya, keutamaannya, pahalanya ketika kita di akhirat kelak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita nanti di alam kubur, karena kita mati dalam keadaan membawa iman dan amal soleh, maka kubur akan berkata, selamat datang, keberuntungan atas kamu. Dari sekian banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai, kamulah yang aku tunggu-tunggu, dan sekarang kamu telah datang kepadaku. Maka sekarang lihatlah apa yang akan aku perlakukan kepadamu. Maka pada waktu itu kubur meluas sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan bagi si ahli kubur pintu surga, sehingga tercium semerbak aroma bau surga. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya apabila seorang ini memiliki iman, kemudian dia beramal soleh ketika di dunia. Dan alangkah meruginya apabila seorang ini tidak beriman dan tidak beramal soleh. Ketika dia mempunyai iman dan dia beramal soleh, maka dia adalah seberuntung-beruntungnya orang. Kenikmatan dia tidak ada batasnya. Bahkan ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah beri dia kenikmatan. Dikatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka ketika di dunia, dikarenakan dia iman dan amal soleh, Allah SWT beri dia kenikmatan, saling kasih sayang antar sesama. Apalagi kalau disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh permasalahan dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ketika di hari kiamat ada orang-orang yang dia ini masuk surga tanpa hisab. Di antaranya siapa? Dikatakan dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Siapa itu? Yaitu laki-laki yang perdagangannya, yang perniagaannya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berdagang hari-hari, ketika azan dikumandangkan, warung tokonya ditutup, dia tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, sholat ke masjid secara berjamaah. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang ahli tahajud.
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang-orang yang mendapatkan masuk surga tanpa hisab, di antaranya itu orang-orang yang ahli tahajud, Pak. Jadi dia ketika malam dia tinggalkan istrinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia deple-deple, merengek-rengek, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam. Nah, inilah salah satu ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Kemudian siapa lagi, Pak? Yaitu orang-orang yang dia ini selalu memuji Allah dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan susah maupun senang, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan susah maupun senang. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai situ. Orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang imannya kecil saja, Allah Subhanahu wa taala akan balas surga yang besarnya 10 kali lipat dunia. Yang mana dikatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah memandangnya, telinga belum pernah mendengarkannya, belum pernah tersirat di dalam hati manusia. Itulah surga. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, inilah balasan bagi orang-orang yang dia ini beramal iman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu balasannya, Pak? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai situ, masih ada lagi, Pak. Yang mana kenikmatan di dalam surga yang paling besar, yang diharapkan, yang diinginkan oleh para makhluknya, yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman saja, yaitu apa? Melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala misal. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh? Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang tidak punya iman, kelihatannya saja, Pak, duitnya banyak, istrinya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, berlimpah-limpah hartanya, mobil mewah, rumah megah, kelihatannya saja, Pak. Tapi mereka ini sempit aslinya hidup. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Kelihatannya leha-leha, santai, padahal dia tidak seperti yang kita lihat, Pak. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumah kita tidak semegah orang yang tidak beriman, tapi kita bersyukur. Kita hanya bisa kemana-mana naik sepeda ontel, kadang makan, sehari tidak. Kita bersyukur, Pak. Kemudian ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya iman, dia ini masuk ke dalam kubur, maka dikatakan oleh kubur, kesengsaraan bagimu, kesengsaraan bagimu. Dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci.
Sekarang kamu telah datang kepadaku, maka lihatlah apa yang akan aku perlakukan kepadamu. Maka ketika itu Pak, kubur menghimpit dia sehingga tulang rusuknya saling bersilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan ular yang namanya Sujaul Aqra, yang dikatakan kukunya itu terbuat dari besi, matanya dari api, panjangnya ular tersebut sepanjang sebulan perjalanan. Ular itu akan mematuknya setiap siang dan malam, yang dikatakan setiap patukannya itu dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 80 hasta, yang mana satu hastanya ukurannya antara langit dan bumi. Naudzubillah tsumma naudzu. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita ini mempunyai iman. Kemudian setelah kita beriman, kita beramal soleh. Maka bagaimana kita wujudkan iman yang ada di dalam diri kita ini dalam kehidupan kita, Pak. Dan para ulama telah sepakat di antara cara yang terbaik untuk mewujudkan iman ini supaya ada di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita berdakwah. Kita mengajak untuk saling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana supaya dakwah kita ini sukses? Yaitu dengan cara kita pengorbanan. Kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita untuk keluar di jalan Allah. Insyaallah. Dikatakan dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang yang beriman dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka kalau yang sudah berjanji adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tunaikan. Karena yang punya surga Allah, Pak. Dan kita sudah berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan minder, pasti Allah ganti. 4 bulan saja, Pak. Insyaallah, Pak. Enggak lama, Pak, enggak lama. 4 bulan enggak lama. Insyaallah. Habis coblosan, Pak. Habis coblosan yang keluar. Mari ke belakang. Mari, Pak. Insyaallah, Pak. Insyaallah yang niat 4 bulan 40 hari negeri jauh, Pak. Insyaallah tidak sia-sia, Pak. Insyaallah hartanya tidak sia-sia, Pak. Waktunya tidak sia-sia. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja, Pak. Tidak lama, Pak. Insyaallah. Yang niat 4 bulan 40 hari 3 hari berapa hari saja, Pak. Insyaallah daftarkan, Pak, ke belakang insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya karena diri saya sendiri. Demi sempurnanya majelis kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masuk YouTube.